Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam semangat untuk mahasiswaku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, khususnya untuk angkatan yang baru masuk ini. Dan kali ini memang akan kita lakukan kuliah via YouTube ya. Jadi karena kita lelah dengan Zoom, jadi kita kombinasi ya. Terkadang ada kuliah dengan YouTube, Zoom, dan ada diskusinya. Dan itu kita lakukan demi kelancaran pembelajaran ya, supaya kita tidak jenuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang International System of Units and Pharmaceutical Measurements. Dan tentunya topik kuliah ini adalah bagian dari kuliah besar Pharmaceutical Calculations atau Matematika Farmasi di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Ya, kita akan membahas hal-hal yang simple, tapi terkadang simple itu penting kayak gitu. Terkadang lupa ketika sudah berbicara tentang yang lebih lanjut. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini kita bagi dua ya. Pertama dalam satuan internasional, yang kedua dalam pharmaceutical measurement, di mana pada tahap yang pertama yaitu kita bisa diharapkan adik-adik memahami tentang International System of Unit, lalu bisa mengubah dalam pengukuran ke dalam International System of Unit, dan juga mengubah ukuran dalam International System of Unit ke dalam ukuran yang lain di dalam bidang farmasi, serta mengaplikasikan International System of Unit secara benar dengan perhitungan farmasi ya, atau menyetarakan juga keekuivalenan ya dalam International System of Unit yang dihubungkan dengan pengukuran dalam farmasi practice itu sendiri. Bagaimana ini selanjutnya? Jadi untuk sebagai prolog aja di dalam mata kuliah ini, bahwa sejarahnya International System of Unit ini dimulai pada abad ke-18 tepatnya. Jadi pada saat itu belum terjadi adanya, sebelum tahun itu maksudnya belum ada kesepakatan internasional tentang satuan yang bisa digunakan secara internasional. Nah, the system was formulated in France. Jadi sistem ini pertama kali diformulasikan di Prancis ya pada abad ke-18. Lalu pada tahun 1866 the use of the metric system ya, atau the International System of Unit ini mulai dilegalkanlah di United States Amerika ya, dilegalkan, tapi belum secara internasional. Teruslah berkembang dari Amerika itu, akhirnya menjadilah process of changing from the common system and unit of measurements ya, seperti misalnya pounds, feet, gallons ya, ada ukuran-ukuran yang biasanya ada, berubah menjadi to the SI metric system atau satuan internasional ini yang dinamakan juga metric transitions or metrifications ya. Sekarang pharmaceutical research and manufacturing industry itu sudah menggunakan ini semua ya. Nah, itu kita bisa lihat the reasons for the transitions include the simplicity of the decimal system. Jadi alasan perubahannya adalah karena kemudahan dalam penggunaan decimal systemnya. Kemudian apalagi the clarity provided by the base unit and prefix of the SI. Jadi adanya kemudahan dengan adanya prefix atau sistem base unit yang digunakan dalam satuan internasional ini, dan memudahkan para ilmuwan dan komunikasi profesional menggunakan standar sehingga tidak beda-beda ketika kita bersatu secara internasional, baik itu dalam pengukuran berat ataupun dalam pengukuran volume ya. Begitu sejarahnya. Dengan mempelajari International System of Unit, tentunya tak lepas kita mengetahui prefix. Nah, prefix ya. Jadi adanya prefix ini ada dua subdivisions dan bersifat multiples atau dia perkalian. Nah, kalau subdivisions pada intinya kita sudah belajar semua adik-adik ya.
di SMA bahkan di SMP ya. Di sini hanya mengulang saja untuk mengingat sebagai pengantar menuju perhitungan farmasi ya. Jadi subdivisions di sini kita ambil contoh adalah senti ya. Di situ keterangannya adalah 110 minus 2 of the basic unit. Jika ada of the basic unitnya itu adalah meter, maka jelas ya di sini sentimeter ke meter adalah 10 minus 2. Itu maksudnya. Begitu juga dengan logika yang lain pada subdivisions yang lain. Pada atto, femto, pico, nano, mikro, mili, dan desi. Lalu bedanya dengan multiples adalah kita ambil contoh adalah deka. Di situ 10 times the basic unit. Jika kita gunakan adalah meter, maka dari dekameter ke meter tentunya adalah 10 kali, turun satu tangga. Nanti kita lihat di selanjutnya ya. Dan begitu juga analoginya pada yang terjadi pada hekto, kilo, miria, mega, giga, tera, peta, dan eksa. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini ada istilah yaitu denominations dan denominate number. Jadi contoh mudahnya adalah pada 5 mg. Nah, 5 itu disebut denominate number dan dimensi miligramnya disebut dengan denominations. Itu istilah internasional ya. Mudahnya seperti itu. Yang perlu digarisbawahi lagi adalah the short forms for SI units. Jadi bentuk pendek dari SI units such as cm per cm kita kenal juga. Itu are term symbols. Jadi mempresentasikan symbols, not abbreviations, bukan singkatan. Terkadang kita nganggapnya itu singkatan ya, padahal itu adalah simbol. Baik. Ada beberapa guideline harus kita perhatikan dalam penulisan satuan-satuan ini, yaitu yang poin pertama ya. Di situ kita langsung ambil contoh adalah 4 liter or 4 liter. Mana yang benar? 4 mm and 4 gram. Nah, ini yang benar ya, 4 mm, 4 gram, 4 liter atau 4 liter ini penulisannya. Bukan 4 M besar M kecil, bukan 4G. Ini 4G jadinya ya. 4G HP kayak gitu ya. Langsung in the United States the decimal marker is placed on the light. Panjang kayak gini ya, mudahnya kayak gini. Contohnya adalah penggunaan dalam United States itu 4,5 ml. Jadi titiknya di antara ini ya, sebelum di denominations. Atau bisa juga 4 pakai koma mililiter, atau di non US ini ya, karena memang ada 2 kutub ya, 2 kutub penulisan ini. Di luar Amerika ada 4 titiknya itu di atas. Ini juga bisa syah-syah aja. Poin ketiga, periods are not used following SI symbol except at the end of a sentence. Nah, jadi periods ini titik ya, tidak digunakan mengikuti SI symbol kecuali at the end of sentence. Contohnya 4 mili or 4 gram ya, yang betul bukan not 4 mili kasih titik and 4 gram kasih titik. Ini enggak ya, enggak boleh. Ini aturan penulisan. A compound unit that is a ratio or quotient of 2 units is indicated by a solidus garis miring or a negative exponents ya. Untuk contoh 5 ml per hour. Nah, ini yang penulisan yang benar. Jadi bukan ditulis sebagai kalimat 5 ml per hour. Nah, bukan like this ya. Atau bisa juga mungkin pernah belajar di dimensi waktu SMA 5 ml titik hour minus 1. Maksudnya per gini kayak. Begitu. Symbols should not be combined with spelled out terms in the same expressions. For example, 3 mg per mili, bukan 3 mg per mililiter. Jadi harus konsisten kayak gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Plurals or unit names when spelled out have an added s. Nah, contohnya ini 5 mililiters. Ini kan plurals. Disingkatnya 5 mili, not 5 mls. Not like this ya. 5 mili ya. The correct one is like this. Habis itu, two symbols exist for microgram. Jadi ini yang sering digunakan ya di dunia farmasi juga ya, bahwa
ada dua penulisan MCG ya, often used in pharmacy practice, ini sebagai mikrogram, dan seperti ini simbolnya mikrogram, ini satuan internasionalnya, tapi semuanya boleh digunakan. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui. Kemudian the symbol for square meter is meter persegi, for cubic centimeter centimeter kubik, and so forth juga. In pharmacy practice, centimeter kubik is considered equivalent to milliliter. Nah, ini ya. Jadi sentimeter kubik ekuivalen dengan mililiter pada persamaannya. Begitu juga dengan analogi desimeter kubik adalah persamaannya liter. Nah, kayak gitu. Udah pernah belajar ya. The symbol cc for cubic centimeter is not an accepted SI symbol. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan not SI symbol gitu ya. Kemudian decimal fractions are used ya, bukan no common fractions. Jadi 5,25 titik desimalnya, bukan 5/4 gram. Oke, bagaimana dengan penggunaan tanda titik? Nah, tanda titik ini nggak boleh lah, sebaiknya di depan, nggak ditulis. Jadi kalau ada titik, nolnya terus di depan ya, nolnya. Zero should be placed in front of leading. Jadi 0 terus di depan dari leading desimalnya. 0,5 jangan nggak dikasih ini, karena kenapa dalam dunia resepan itu bisa nanti salah, nanti selip mata kita ya ngelihat misalnya dalam meracik obat kan bahaya tuh, dikira 5 gram padahal 0,5 gram. Kemudian to prevent, mencegah kesalahan membaca dan medication error ya, zero should not be placed following a whole number on prescriptions and medications. Contohnya adalah 5 mg not 5.0 mg. Jadi dalam persepan itu sebaiknya tidak ditulis titik nolnya, cukup jelas saja 5 mg, karena akan membuat bingung para peracik obat ini ya. Nanti ada apoteker yang mengontrol peracikan gitu kan. Kemudian in selecting symbol of unit dimensions, nah ini value-nya dalam menuliskan unit dimensions itu adalah diutamakan 1 sampai 1000. 1 sampai 1000 ya. Contohnya 500 gram. Bukan dipilih penulisannya 0,5 kg. 0,5 kg kan nggak masuk tuh, 1 ya. Kemudian 1,96 kg lebih dipilih daripada 1960 gram. Kenapa? Acuannya 1 sampai 1000. Dan begitu juga 750 mili, bukan 0,75 liter. Oke, jelas sekali. Ini adalah contoh bagaimana pengaplikasian dalam pembacaan satuan internasional. Di sini kita contohnya ada obat metoclopramid ya, obat vomit and nausea di sini ya, ini berupa injeksi, dan ini kuantitinya 10 mili di sini ya, 10 mili. Kemudian strength-nya, kekuatan dosisnya 5 mg per mili. Jadi penulisannya kayak gini. Nah, ini secara internasional ya, penulisan seperti ini. Atau kalau mau dikonversikan adalah dalam 10 mili adalah berarti persamaannya 50 mg per 10 mili. Ini adalah potensi dan dari kekuatannya. Begitu contohnya aplikasinya. Dalam pengukuran panjang itu sama kita belajar waktu dari SD ini sudah ya, jadi lebih menjelaskan bahwa dalam penulisannya di dalam buku ini yang sudah di-share ke adik-adik itu adalah dia titiknya ditulis untuk semata-mata untuk menjelaskan ketelitian di dalam buku ini ya. Ya, bukan sejuta nih, 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Dan seterusnya ini sudah bisa belajar. Ini 1 mikrometer, ingat inilah mikrometer ya. Begitu juga bisa ditulis 1 meter sama dengan 0, berapa kilometer. Begitu selanjutnya jika dikonversikan dalam bentuk satuan yang lain, tentunya adalah anak tangga ya. Nah, ini adalah bentuk ekuivalennya juga seperti ini. 1000 mm sama dengan 100 cm. Ini pelajaran anak SD. Baik. Measures of volume. Jadi pengukuran volume, metrik volumenya kita menggunakan contohnya adalah liter di sini. Di mana 1 kiloliter dikonversikan sama dengan 1000 liter. Dan seterusnya. Seperti itu juga. Bagaimana 1 liter jika naik ke atas dibagi. Nah, dan dikonversikan sesuai ya ini dengan ke bawahnya ini anak tangganya. Dan ini adalah contoh demonstrations of linear relationship. 1 mil itu sama dengan berapa feet, yard, miles. Nah, ini biasanya di Amerika ya.
dan berapa kilometer, dan 1 kilometer itu berapa feet, yards, miles ya bacanya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Dalam pengukuran volume di dalam dunia praktik farmasi yang perlu diperhatikan adalah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik ya. Nah, ini 1 liter nih ya, begitu ya. Jadi ekuivalennya adalah 1000 ml sama dengan 1 liter. Begitu ya. Dan juga 1 ml is used herein as the equivalent 1 cubic centimeter. 1 mili sama dengan ekuivalen 1 cc, itu yang digunakan. Dalam pengukuran volume biasanya digunakan apa? Labu-labu yang beginilah ya. Ya, seperti ini tabungnya ya. Jadi berbentuk silindrikal dan ini conical kayak gitu. Ini bisa kelihatan dalam pengukuran volume. Nanti misalnya kita membuat racikan-racikan yang dari cairan, ada di dalam pelajaran farmastika, atau gak harus dalam pelajaran sih, bisa juga ngukur kalau buat kue kayak gitu. Itu di hal lainnya. Bagaimana dalam pengukuran berat? Pengukuran berat tentunya menggunakan gram kayak gitu ya, berarti ada kilogram dan ininya dan sebagainya lah, sampai dengan 1 nanogram, 1 pikogram, 1 femtogram. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada. Bagaimana konversinya? Sama seperti itu ya. Yang kita perlu lihat, it should be noted that for micrograms, singkatan mcg and simbol ini adalah biasanya dua-duanya digunakan. Jadi meskipun simbol ini used at the present United States ya, ini digunakan di United States, singkatan dari mcg juga digunakan dalam pharmaceutical package labeling dan prescriptions writing. Tentunya ini tujuannya untuk menghindari selip liat juga. Nah, bagaimana penulisannya lain mikrogram? Ternyata ada juga di the term gamma. The term gamma ini juga bentuk dari mikrogram. Is customarily used for microgram in biochemical literature. Jadi dalam literatur biokimia. Lambangnya seperti ini ternyata. Gamma. Baik ya, lanjut ya. Bagaimana contohnya dalam resep, style penulisan resep ya. Jadi di sini adalah prescription written in the SI use Arabic numerals. Jadi menggunakan angka Arabik di sini ya. Before the singkatan ya, abbreviation for the denomination ya. Contoh di sini 6 gram. Kalau di sini contohnya 320 mg, 3,2 gram. Nah, ini quantities of weight are usually written as gram. Biasanya dalam gram. Jarang ya dalam kilogram resep ya, mabok nanti. And decimal of a gram and volumes as milliliters and decimals of a milliliter. Nah, ini kalau dalam gram dia dalam koma. Tadi ya acuannya adalah 1 sampai 1000. Ya, ini 240 mili. Ini membuat obat apa Adik-adik? Obat batuk ya. Guaifenesin dan dextromethorphan. Ini contohnya. Oke. Selanjutnya yaitu fundamental computations. Tentunya ini adalah gambaran anak tangga yang kita sudah pelajari dari lahir ya, bahkan ya kalau zaman sekarang mungkin dari lahir ada kilogram, Hg, Dg sampai dengan mikrogram. Jadi memang bukannya saya maksud untuk ini ya, cuma untuk mengingatkan, mungkin ada yang lupa kalau udah belajar ini. Kilogram ke Hg ya turun 1 tangga dikali 10. Begitu naik tangga dibagi 10, seperti itu ya. Pastinya sudah paham. Nah, ini adalah contoh reduce 9876 mg to grams. Nah, ini udah tahu ya, dibagi 1000 berarti kan. Nah, ini ada contoh lagi, reduce 85 mikrometer to centimeter, mikrometer, milimeter, sentimeter. Nah, ini hubungannya. Contoh lagi, reduce 2,525 liter to microliters. Nah, ini jadi ya, tentunya menggunakan prinsip anak tangga yang adik-adik sudah paham. Oke, bagaimana dengan addition and subtractions, penambahan dan pengurangan? Tentunya ini juga sudah belajar dari SD. Lagi-lagi ini pelajaran SD, tapi harus diingat ya, harus hati-hati karena terkadang kita lupa dalam menghitung ketika aplikasinya. Contohnya, add 1 kilo ditambah 250 mg dan 7,5 gram. Jadi totalinnya ya dirubahin dulu ya, samain satuannya gram, jadi seperti ini.
Begitu juga ini, samain dulu liter jadinya mililiter nih biar mudah. Jadi mililiter, nanti bisa dikonversi. Contohnya ini kapsul mengandung jumlah ini. Nah, kita harus jumlahin. Berapa? Jadiin gram, baru bisa ditambah. Dalam pengurangan juga bisa. Berapa gram? Nah, ini kan gram dikurang miligram ya, harus dirubah dulu satuannya ya. Jadi, nah, bagaimana dengan ini? Resep. Kebutuhannya ini apa? 0,06 gram of ingredient, 2,5 gram for another, and enough a third to make 0,5 gram. Jadi total beratnya 0,5 gram. Sedangkan yang sudah ada bahan satu kedua adalah segini. Berarti bahan ketiganya berapa? 0,5 dikurangi jumlah ini. Jadi bahan yang ketiga adalah sisanya 437,5 mg. Oke, saya tarik nafas dulu sebentar. Baik, begitu mudah ya. Berkaitan dengan perkalian, pembagian, dan hubungannya dengan satuan internasional. Contoh, multiply 825 mili by 12,5 dikaliin dan ekspresikan hasilnya dalam liter. Berapa? Ya mudah deh nih, 12,5 kali 820 segini mililiter dirubah lagi. Siap, jadi liter. Divide. Nah, ini lagi. Dibagilah berapa gram, jadi rubah miligram dikali. Oke, mudah ya. Kemudian some useful equivalent, ini adalah beberapa panduan equivalent ya. 1 inci persamaannya 2,54 cm, 1 meter berapa inci. Kemudian equivalent dalam berat, ada juga itu tadi equivalent dalam panjang, ada equivalent dalam volume dan equivalent dalam berat. Contohnya dalam berat 1 pon sama dengan mendekati 500 gram, 1 kilogram mendekati 2 lb itu pon ya. Seperti itu. Misalnya juga ada 1 fluid ounce, ini mungkin pernah digunakan, nanti akan banyak digunakan ya, floss ya. Ada 29,57, ini internasional. Nah, ini tapi terkadang nggak digunakan di Indonesia. Kemudian 1 galon itu sama dengan 182 floss, sekitar 3,7 liter. Nah, ini kalau galonnya di Alfamart, Indomaret berapa ya? Mungkin beda ya. Ini adalah panduan internasional. Kemudian ini adalah contoh kasus. Contoh kasus simple yang bisa dipelajari juga ya. Nurse itu apa? Perawat. A nurse telephones a pharmacy regarding the proper quantity of an injection to administer to a pediatric patient from a milli vial containing 0,1 mg of digoxin. The attending physician has quantity of an injection to administer to a pediatric patient from 1 milli vial containing 0.1 mg of digoxins. The attending physicians had prescribed a dose of 25 mikrogram, itu mikrogram ya, ingat. How many liters will be the pharmacist respond? Jadi berapa yang farmasisnya harus nyiapin ketika ditelepon perawatnya, padahal dokternya meresepkan dalam resep itu adalah 25 mikrogram. Sediaannya adanya 1 mili yang dimana 1 mili itu mengandung 0,1 mg of digoxin. Berapa? Jawabannya ya berapa berarti? Berarti harus dirubah dulu satuannya, itu 0,1 mg itu adalah berapa mikrogram. Berarti dosis yang dibutuhkan apa? 25 mikrogram per berapa tadi? 0,1 mg itu dikonversikan dulu ke mikrogram dikali 1 ml, dan itulah volume yang digunakan untuk injeksi. Di situ tugasnya farmasis di rumah sakit. Terkadang dibutuhkan untuk menghitung-hitung yang detail seperti ini ya dalam compoundingnya. Begitu mudah ya. Oke, kita masuk ke bagian kedua secara singkat adalah pharmaceutical measurement. Sebelumnya, objective learning ini adalah kita bisa menggambarkan apa ya pengukuran dalam volume dan berat ya. Kemudian kita bisa mendefinisikan sensitivity requirement dan mengaplikasikannya dalam perhitungan. Kemudian performing calculations menggunakan metode Aliquot, kemudian mendemonstrasikan pengertian dari pemahaman percentage of error dalam pengukuran pharmaceutical, kemudian juga menggambarkan prosedur yang benar ketika menggunakan alat timbang dalam farmasi. Ini ya berguna biasanya di analisis nanti ini dan persepan. Baik, dalam ini sekedar pengetahuan aja ya, pengukuran volume itu bisa dilakukan dengan
alat-alat seperti ini yang berbentuk silindrikal atau tadi ya apa itu yang bulat seperti ini nih. Nah ini tadi ya ada silinder. Nah ada satunya. Ketika mengukur ini memang kita melihatnya pandangan matanya pada daerah reading errornya di sini. Nah ini meniskus, daerah meniskusnya lah yang akan menentukan ketepatan dalam pengukuran. Nah ini pengetahuan sedikit ya. Tapi dalam matematika ya kan karena akan berhubungan dengan analisis farmasi nantinya, dan juga dalam pembuatan obat dan peresepan. Ya dari penglihatannya adalah dalam pada meniskusnya penglihatan kita harus sejajar. Baik, pengukuran dalam berat itu bisa dilakukan salah satunya menggunakan neraca analitik. Neraca analitik nanti akan secara detail dibahas di dalam analisis farmasi, itu menggunakan neraca analitik ya ketika mengukur berat. Di sini dengan berbagai macam ketelitian neraca analitik. Semakin mahal biasanya semakin teliti. Contohnya di sini adalah 0,0000 gram. Jadi bisa nimbang minimal 0,1 miligram. Ini beda dengan ini. Jadi ini 60 sampai 120 gram. Ketelitiannya beda. Ini lebih teliti untuk meneliti yang hal-hal kecil. Dan ini memiliki sensitivity requirement yang sangat teliti ya, yaitu 6 mg. Dengan sen SR ya disebut 6 mg dan acceptable errornya 5%, maka dengan alat ini minimal penimbangan adalah 120 mg. Secara komersil memang kelas A ini penimbangan menggunakan analytical ini adalah mencapai 120 gram. Oke. Ini adalah salah satu pemanfaatan penimbangan menggunakan metode aliquot ya. Aliquot itu adalah ketika gampangnya gini ya, ketika sampel itu terlalu kecil dan tidak bisa ditimbang menggunakan ketelitian dari alat timbang itu, kita akan menggunakan pengenceran dengan pengencer yang inert ya. Kemudian kita ambil sebagiannya itu yang dari ditimbang itulah yang disebut dengan aliquot, sampel kecilnya. Kita ambil contoh di sini adalah gambaran penimbangan aliquot ya. Yang ditimbang tuh 5 mg, kan nggak mungkin tadi minimal 120 mg. Kemudian kita kaliin lah dengan jumlah faktor pengkalian 25 sehingga yang ditimbang 125 mg. Nah 125 mg ini kita encerkan dengan pelarut ya yang inert ya, biasanya laktosa, biasanya kayak gini-gini ya. Kemudian sebanyak berapa? Sebanyak menuju sampai 3000 mg sehingga pelarutnya adalah sebanyak 2875 mg. Nah didapatlah seperti ini ya. Jadi komponen obatnya ada 125 mg ditambah diluennya atau pelarutnya, pengencer ya maksudnya, yaitu sebanyak ini. Nah jadi aliquotnya adalah 1/25 dari 3000, yaitu yang ditimbang adalah 120 mg aliquotnya. Aliquotnya ini 120 mg ini. Nah 120 mg itu berarti terdiri dari 5 mg DAC tadi dan 115 mg dari diluen ya, pengencernya. Ya, ini ya 5 mg. Nah ini adalah aliquot yang dibutuhkan minimal. Itulah gambaran dari weighing by aliquot method. Secara umum ini adalah rumusnya ya, 100% kali sen SR nih, acceptable error. Jadi smallest quantity-nya berapa? Tadi adalah alat tadi misalnya 100% dikali SR-nya 6 mg kan, acceptable error-nya 5%. Jadi timbangan minimal smallest quantity adalah 120 mg. 120 mg itu aliquot. Nah langsung diaplikasikan ke penimbangannya ketika nimbang 5 mg tadi ya. Ada beberapa step ya. Jadi ketika step 2 dilute the multiple quantity. Nah itu ya tadi ya, dengan mengencerkannya 5 mg dikali 25 jadi 125 mg ditambah dengan diluennya 2875 mg. Nah ini ya, ini step 1-nya tadi, ini step 2-nya dikali 25 ya. Nah 125 mg. Bisa aja sih nggak dikali 25, dikali 30 nih. If a larger multiple is used, saya 30
and 150 mg as the substance is weak ya. Then a weighing error jadinya berubah 4% jadi weighing errornya, acceptable errornya. Kalau itu pengalinya adalah 30. Jadi kan yang intinya apa? Berat yang obat yang ditimbangnya 150 mg di sini. Nah, kemudian gimana dengan penimbangan alcohol portions of the dilution that contains the desired quantity? Jadi yang dari tadi ketika 125 mg itu adalah bagian 1/25 nya dikali 125 mg ya pengalinya, sehingga obatnya adalah 5 mg, benar. Dan 1/25 dikali 2875 mg ini diluennya adalah 115 mg yaitu, sehingga liquidnya diambil partnya adalah 120 mg. Nah 120 mg ini untuk ditimbang tadi yang mengandung dari 5 mg obat tadi ya kan, yang diencerkan dengan sampai ke 3000 mg itu yang diambil ditimbang, sisanya ya nggak diambil. Oke, sampai di situ ya. Kemudian ini adalah contohnya. A Torsen prescriptions balance, dia mempunyai SR di sini 6 mg. Jelaskan how you would nimbang 4 mg of atropine sulfat nih obat ya, with an accuracy 5% using laktosa. Nah, ini laktosa tadi ya sebagai diluen. Sama. Nah, ini jadi because 6 mg is the potential balance error, 102 mg is the smallest amount. Nah, masih sama perhitungannya karena jumlah terkecilnya berapa tadi rumusnya? 100 dikali SR per acceptable sama dengan the smallest quantity. Jadi smallest quantity-nya adalah 120 mg padahal yang ditimbang 4 mg. Maka kita dikalikan lagi. Di sini faktor pengalinya adalah 30. Sehingga 4 dikali 30 120 mg atropin sulfat diencerin sama laktosa sampai 4500 mg, sehingga laktosa yang ditambahin sebanyak ini 4350 mg. Jadi adalah bagian dari atropin adalah 1/30 ya pengencerannya mudahnya tadi. Kalau yang tadi kan 1/25, ini 1/30 of the dilutions. 1/30 kali 4500 sama dengan 1150 mg of dilution, which will contain 4 mg of atropine sulfat. Itu jawabannya ya. Kalau yang tadi kan 1/25 dikali berapa tadi? Dikali 125. Nah, kalau ini kan 1/30 dikali 120 berapa? 4 kan, berarti benar 4 mg. Kemudian 1/30 dikali dengan diluen penambahannya berapa? Nah, itulah adalah diluen yang digunakan. Oke, jadi jelas ya yang berapa ditimbang. Jadi berapa aliquotnya ya? Kalau yang tadi kan gini prinsipnya, 1/25 kali 125 pengalinya 5 mg ditambah 1/25 kali 2875, ini diluennya 105 mg, 115 mg, 120 mg aliquotnya. Kalau yang ini berarti 1/30 dikali 120 berapa? 4 mg. Kemudian 1/30 dikali ini berapa? Nah, itulah ditambah, itulah aliquotnya ya. Kemudian measuring volume by the aliquot method. Ini volume sama prinsipnya ya. Jadi contohnya formula calls for setengah mililiter of hydrochloric acid menggunakan alat 10 ml graduate calibrated from 2. Nah, ini 2 sampai 10 ml nih ya. Bagaimana obtain desired quantity of hydrochloric acid by the aliquot method? Nah, ini yang mau ditimbang sebanyak setengah mililiter, padahal alatnya segini, minimal 2 ml. Sehingga adalah setengah mili dikali 4 dulu nih kan, biar masuk dulu 2 ml. Kemudian diencerin sampai dengan didapat 8 ml of dilution campurannya tadi ya. Kalau yang contoh awal kan tadi yang di berat tuh 3000 mg campurannya. Sehingga apa? Measure 1/4 of dilution, 1/4 dikali 8. Nah, 2 ml of dilution.
Nah, ini campurannya, which will contain apa? 2 ml of dilution ini mengandung setengah mili of hydrochloric acid. Nah, ya, karena seperempatnya tadi ya. Nah, tadi kalian yang 1/25 dikali pengalinya 125, ini kali berarti 1/4 dikali 2-nya berapa? Berarti mengandung setengah mili, ya kan? Ya, itu 1/4 dikali 6 berapa? Nah, itu jumlah aliquotnya kalau yang tadi. Ini adalah contoh resep juga seperti itu, yang ditimbang 0,2 padahal menggunakan apa nih, kali berarti 5 mili, minimal ininya masuknya setengah mili, berarti kan 0,2 harus dikali 5 dulu, yaitu 1 mili masuk ya, melebihi dari batas ininya setengah mili, 1 mili clove oilnya ini timbang, kemudian diencerkan sampai dengan 5 ml of dilution campuran ini, sehingga diperolehlah ini dilutednya dengan 4 mili alkohol. Dia pengencernya menggunakan alkohol. Kemudian, nah ini berapa campuran dilutionnya? 1/5 dari dilution, 1/5 kali 5 1 mili. Nah, inilah yang mengandung 0,2 ml of clove oil. Ya, 1 mili ini aliquotnya begitu ya. Lalu bagaimana? Kita juga perlu tahu tentang percentage of error. Rumusannya gampang lah. Errornya dikali 100% kali quantity yang diinginkan, itu disebut percentage of error. Pengertiannya, ini ya. The maximum potential error multiplied by 100 and divided by the quantity desired. Ya, rumus ini. Untuk memahaminya kita ambil contoh. Jadi ini using a graduate cylinder, ya ada tadi ya silinder. Farmasis mengukur 30 ml of liquid. Ini dia mengukur 30 ml, tapi diukur ternyata 32 ml. Berarti kan errornya 2 ml tuh. Error 2 ml dikali 100% dibagi dengan quantity desired yang diinginkan 30 ml. Jadi percentage errornya adalah 6,7% yang dia timbang ini. Oke, mudah ya. Lanjut ya. Kalau bingung tarik napas dulu ya. Oke, saya juga lagi bingung ini. Percentage of error, yaitu calculating percentage of error in weighing dalam penimbangan berat. Contoh, when the maximum potential error adalah 4 mg in total of 100 mg, what is the percentage of error? Nah, percentage errornya berapa tadi? Errornya 4 mg kali 100 kali berat yang diinginkan, jadi 4%. Ini juga ada contoh resep 800 mg of substance. Setelah menimbang this amount of balance, farmasi decided to check. Ternyata setelah ditimbang lagi beratnya 750 mg. Jadi errornya 50 mg ya. Selisihnya 800 sampai 750 mg. Dikali 100% dibagi desired quantity-nya berapa? 800. Sehingga diperolehlah percentage errornya adalah 6,25%. Nih dalam penimbangan ada error-error. Oke, mungkin itulah sekilas kuliah singkat dari saya, dan saya berharap ada keajaiban, begitu juga dalam kuliah ini dalam memahaminya, karena adalah keajaiban adalah ada pada dalam diri adik-adik sekalian. The magic is in you. Oke, selamat belajar. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan, karena memang kita butuh perjuangan. Salam farmasi.